3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subrek. Bab 4654. Kalau begitu seraplah, Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Karena dia adalah darah tertinggi alam semesta, tidak ada alasan baginya untuk tinggal di benua asing ini. Baik tuanku, suara leluhur suci dari Blood River Falls. Ledakan. Di dunia yang kacau, kekuatan menelan yang mengerikan tiba-tiba lahir. Anda dapat melihat bahwa sungai darah yang luas, berpusat di telapak tangan Qin Chen, membentuk pusaran yang mengerikan, dan sungai darah itu menyatu ke tangan kanan Qin Chen. Seluruh sungai darah meraung dalam sekejap, dan kekuatan bergulir dengan cepat ditelan oleh leluhur sungai darah di dunia debu Qin yang kacau balau. Ledakan. Lihat orang suci sungai darah, gas darah meledak, napas seluruh orang, dengan kecepatan luar biasa. Sebelumnya, setelah melahap esensi tertinggi dan darah dari makam hitam, Santo Sungai Darah telah memulihkan kultivasi tertingginya. Sekarang sangat mudah untuk menyerap darah tertinggi. Darah tertinggi ini lebih baik daripada tinggal di sini sebagai peringatan ke istana Tuan Sikong. Dalam sekejap, sungai darah di seluruh langit tersapu dan tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi. Hahaha, ini tonik yang bagus. Orang suci sungai darah itu tertawa, tubuhnya penuh darah, dan napasnya meningkat pesat, dan ada napas gelap yang samar. Ini, di satu sisi, semua orang menonton. Bagaimana dengan sungai darah? Apa yang terjadi dengan sungai darah yang baru saja ada? Bahkan orang yang tidak jahat memandang Qin Chen dengan takjub. Itu di luar logika dan di atas nalar. Sebagai seorang inspektur di bawah komando Si Kong Zhen, Fei Xie telah melihat banyak cara dalam hidupnya. Tapi ini pertama kalinya melihat seseorang bisa menelan sungai darah di bawah pengaturan Tuan Sikong. Tidak, harus dikatakan, dia tahu untuk pertama kalinya bahwa kekuatan aliran darah dapat diserap dan ditelan. Di seluruh langit, sungai darah menghilang di tubuh Qin Chen, tetapi tanpa jejak fluktuasi, samar-samar, citra Qin Chen sangat tinggi di hati yang tidak jahat. Apakah ini utusan kekaisaran? Dikatakan bahwa sungai darah diletakkan oleh Lord Sikong sendiri, dan Lord Sikong adalah kekuatan tertinggi yang sebenarnya. Sungai darah yang dia taruh tidak dapat dengan mudah diserap bahkan dengan tingkat kekuatan yang sama. Napas Qin Chen jelas lebih lemah daripada Lord Sikong. Tapi pria seperti itu, tapi dia melahap sungai darah yang diatur oleh Tuan Sikong dalam sekejap. Apakah darah bangsawan begitu mengerikan? Pada saat ini, non-evil sepenuhnya yakin akan Qin Chen. Adapun Peri Shen Huang dan putra Sein Tianhe, mereka benar-benar bodoh. Ini sungai darah yang bagus. Qin Chen memuji langkah maju, terus melangkah lebih dalam. Peri Shen Huang dan yang lainnya tinggal di tempat yang sama untuk waktu yang lama, lalu mata mereka bergetar dan dengan cepat bergerak mengikuti. Saat dia melewati tanah sungai darah, dia melambat dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk merasakan kekuatan dalam kehampaan. Tapi kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah. Hanya merasakan sisa nafas di kehampaan tempat sungai darah dulu berada, dia sedikit ketakutan dan gemetar. Tapi sebelum Qin Chen, dia menelan sungai darah yang luas. Apa sarana untuk mencapai surga? Ketika dia memalingkan matanya dan menatap punggung Qin Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk gemetar hebat. Jika ada badai yang tak terhitung jumlahnya di hatinya, dia dalam keadaan panik. Di dunia, bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu, orang seperti itu? Apakah pria ini benar-benar kebanggaan raja? Peri Shen Huang menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengikuti Qin Chen. Apakah Qin Chen adalah kebanggaan raja atau bukan? Apa gunanya keterikatan saat ini? Tidak peduli siapa pihak lain, bukan itu yang bisa dia provokasi. Tuan, saya akan memimpin jalan. Peri Shen Huang bergegas ke Qin Chen dalam sekejap dan mulai memimpin. Dia menjadi sangat aktif. Tianhe Shengzi dan yang lainnya sangat hormat, seperti pelayan. Qin Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang, jauh di dalam kegelapan. Ada banyak Tianjiao yang gelap dan orang-orang kuat di tanah leluhur yang gelap. Sebagian besar orang kuat yang datang ke sini adalah master dan murid kekuatan teratas di benua Heiyu. Setelah mereka datang ke tanah leluhur yang gelap, mereka semua mencari tanah leluhur yang gelap satu demi satu, dan mereka juga ingin berada di tanah leluhur yang gelap. Untuk mendapatkan harta karun legendaris, atau untuk mendapatkan peluang besar.
Namun di tanah leluhur yang gelap, tidak ada apa-apa selain keheningan, dan tidak ada harta atau nasib aneh dalam imajinasi mereka. Ada juga banyak Tianjiao yang kuat yang tidak berdamai. Mereka ingin masuk lebih dalam ke tanah leluhur yang gelap. Tetapi lebih dalam ke tanah leluhur yang gelap adalah kabut hitam, penuh krisis, dan kekuatan dekadensi begitu kuat sehingga banyak orang kuat tidak tahan. Banyak kebanggaan orang kuat hanya bisa dicicipi dengan ringan, dan mereka tidak berani melangkah lebih jauh. Tentu saja, ada juga raja yang kuat. Mereka bangga dengan kekuatan mereka dan mengambil risiko secara mendalam. Mereka akhirnya memasuki kedalaman tanah leluhur yang gelap. Di kedalaman tanah leluhur yang gelap, mereka melihat reruntuhan kuburan darah, melihat orang kaya dengan darah yang mengerikan, ada nafas tertinggi. Apa itu? Makam darah dalam reruntuhan, dengan roh tertinggi tersebar, apakah itu makam leluhur tertinggi klan gelapku? Pemandangan makam berdarah dengan bau yang mengerikan ini mengejutkan para raja sombong yang mengambil risiko memasuki tanah leluhur yang gelap. Meskipun reruntuhan kuburan darah jarang ditemukan di kedalaman tanah leluhur yang gelap, itu sama sekali tidak langka. Namun, ini adalah pertama kalinya kuburan darah orang-orang terkuat dihancurkan. Tidak, ini bukan kuburan darah tingkat tertinggi. Itu tidak cukup kuat, itu harus menjadi tingkat tertinggi setengah langkah. Seorang pria kuat datang, membuka matanya dan mengeluarkan pelangi. Ini adalah izin mengintip Tuhan, dapat melihat semuanya, membedakan tingkat kuburan darah. Setengah langkah tertinggi, meski bukan yang tertinggi, itu juga merupakan makam darah teratas di tanah leluhur yang gelap. Ledakan, pecahnya gas darah, banyak orang tidak bisa mendekat, hanya bisa menunggu dan melihat dari kejauhan. Menarik banyak orang untuk datang. Makam darah tingkat ini adalah kehancuran, dan nafas asli sudah cukup untuk membuat banyak orang sombong dan kuat yang hadir mendapatkan promosi yang mengejutkan. Tidak perlu bahkan arogan tingkat raja dapat melangkah ke tingkat kaisar dalam satu gerakan. Tetapi, di sekitar kuburan darah, ada gelombang larangan yang mengerikan. Kuburan darah dihancurkan, dan nafasnya begitu menakjubkan sehingga kesombongan biasa tidak bisa mendekatinya. Gaisi Tianjiao, yang bisa memasuki tepi kuburan darah, adalah seorang pemuda. Pemuda ini mengenakan jubah kerajaan bersulam naga emas. Dia memiliki tampilan terbang. Ketika dia memasuki sekitar kuburan darah, itu adalah nafas dari asal mula kegelapan, dan hukum tertinggi menghantuinya seolah-olah honcang tertinggi telah berbunyi. Dengan kekuatannya yang kuat, pemuda itu pergi ke tepi reruntuhan kuburan darah, dan dia juga berusaha mendapatkan warisan dari kuburan darah itu. Namun, bau kuburan darah itu begitu mengerikan sehingga meskipun sekuat dia, ia tidak bisa mendekati kuburan darah sepenuhnya dan mendapatkan kesempatan terlebih dahulu. 4655. Pangeran Qilin sangat kuat. Dia layak menjadi keturunan kerajaan tertinggi Tuhan. Dia akan menjadi senjata hebat di masa depan. Saya khawatir dia akan menjadi seorang kaisar. Melihat pemuda berjubah emas ini masuk jauh ke dalam kuburan darah Suhua, banyak orang yang bangga dan berkuasa yang dapat melihat pemandangan ini merasa takjub. Putra mahkota Qilin telah memasuki alam surga. Dikatakan bahwa dia baru menjadi seorang Taois selama 1000 tahun. Dengan sifat seperti itu, dia pasti bisa disebut sebagai kebanggaan kaisar. Meski dia masih tidak bisa dibandingkan dengan iblis abadi seperti Lady Sikong dan Kaisar Sichen. Namun, di kalangan generasi muda, mereka bisa dianggap sebagai yang kuat di tingkat kekaisaran. Di masa depan, ada harapan besar bagi mereka untuk melangkah ke alam tertinggi, bahkan bisa berdampak pada alam yang lebih kuat. Ada orang-orang gelap kuno yang datang. Melihat momentum Pangeran Qilin, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya. Orang kuat klan gelap tua ini semuanya setingkat Tianzun, dan beberapa dari mereka bahkan yang terbaik di antara Tianzun. Namun, di hadapan momentum Pangeran Qilin, mereka tetap tidak bisa menahan perubahan warna. Meskipun putra mahkota Qilin masih muda, sikap dan sikapnya tidak kalah dengan orang tua yang kuat. Dalam hal kekuatannya yang sebenarnya, dia tidak kalah dari mereka. Meski pihak lain hanya junior, tidak boleh diperlakukan sebagai junior. Kalau tidak, akan berbahaya kerajaan Qilin bisa dianggap sebagai penerus. Dikatakan bahwa sebagai putra mahkota Qilin, dia tidak bisa memasuki Heiyu. Di tempat gelap, dia bisa mendapatkan sumber daya yang cukup.
tetapi dia tidak mau mengikuti jalur yang telah ditetapkan dan ingin berkeliaran di sini. Langit yang nyata. Ini benar-benar kesombongan, dan masa depan tidak terbatas. Banyak orang mendesah. Ia adalah keturunan kerajaan Kirin dan juga putra mahkota kerajaan Kirin. Dia terkenal di Heiyu. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa di antara generasi muda di Heiyu hanya ada beberapa orang, seperti si Kong Zunu dan si Chen Dizi. Dia yang terbaik. Kerajaan Kirin diciptakan oleh Kirin tertinggi. Dikatakan bahwa Kirin tertinggi adalah Kirin gelap, yang melahap harta aneh di lautan alam semesta dan menjadi suci secara langsung. Namun, ini hanya rumor, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Selain itu, ada rumor lain di alam gelap, yaitu pendiri kerajaan Kirin, penguasa Kirin, yang dulunya adalah tunggangan leluhur tanah suci Sikong saat masih muda. Adalah tunggangan leluhur tanah suci Sikong saat masih muda. Oleh karena itu, meskipun kerajaan Kirin adalah kerajaan tertinggi, masih berada di bawah yurisdiksi tanah suci Sikong, namun tanah suci Sikong tidak pernah ikut campur dalam urusan apapun di kerajaan Kirin. Kerajaan Kirin adalah kerajaan dengan kekuatan tertinggi. Nenek moyangnya telah dibudidayakan di surga dan telah diberikan harta yang langka. Meskipun mereka bukan kekuatan tertinggi di antara kekuatan tertinggi, konon nenek moyang Kirin memiliki landasan yang sangat baik karena hubungannya dengan tanah suci Sikong. Selain itu, kerajaan Kirin telah beroperasi selama beberapa generasi, dan masih sangat kuat. Kekuatan seperti itu mungkin bukan yang terbaik di wilayah gelap, tetapi itu sama sekali bukan kekuatan umum yang dapat memprovokasi di benua batu giok hitam. Selain tiga kekuatan tanah suci Sikong, gerbang Kaisar Si Chen dan gerbang suci Lin Yuan, pasukan umum tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali. Melihat Pangeran Qilin dapat melangkah ke bagian terdalam dari kuburan darah Suhua yang tidak bisa dilakukan orang lain, banyak orang yang sombong dan berkuasa terkejut dan kagum. Jika Pangeran Qilin bisa mendapatkan warisan dari kuburan darah ini, itu akan cukup untuk membuat persepsinya di alam surga mencapai tingkat yang menakjubkan. Mungkin dalam beberapa ribu tahun, dia akan mencapai puncak alam surga, berdampak pada alam surga, dan menghemat uang tanpa henti. Kerja keras. Namun, kekuatan makam darah Suhua, yang mendekati level tertinggi, begitu kuat sehingga Pangeran Qilin tidak bisa bertahan lama. Akhirnya, dia tidak dapat menemukan pintu masuk sebenarnya dari makam darah Suhua, jadi dia harus mundur dari dalam kuburan darah dan menunggu di luar. Faktanya, Pangeran Qilin bukanlah satu-satunya yang mundur dari kuburan darah. Banyak orang sombong dan kuat yang tidak tahan dengan kekuatan mengerikan dari reruntuhan kuburan darah juga mundur satu demi satu, menunggu kesempatan untuk menunggu dan melihat dari kejauhan. Karena mereka semua tahu bahwa jika reruntuhan kuburan darah benar-benar hancur total dan menyatu dengan asal-usul langit dan bumi, akan ada asal mula yang mengerikan yang meledak, dan kemudian semua yang kuat di sekitar akan diuntungkan dan dipromosikan. Meski tidak bisa dinikmati sendiri, namun tetap menjadi pesta besar bagi orang-orang yang hadir. Alhasil, mereka hanya perlu menunggu di kuburan darah Suhua. Kali ini, kuburan darah Suhua terlalu kuat. Mereka hanya bisa berbagi satu sama lain. Begitu banyak orang kuat telah menemukan medan yang paling disukai untuk menunggu dan melihat di luar makam darah Suhua. Dan di kuburan darah ini, 10.000 mil jauhnya, ada gunung gelap kuno, berdiri tegak ke langit, seperti pedang tajam, menembus langit, menjulang tinggi dan tak terbatas. Gunung gelap ini disebut Puncak Tongtian. Di tanah leluhur kegelapan, tidak semua gunung suci kegelapan memiliki nama. Mereka sering diberi nama oleh beberapa puncak yang sangat tinggi dan istimewa. Keistimewaan Puncak Tongtian adalah sangat menjulang tinggi dan dapat mengamati kedalaman dan putaran tanah leluhur kegelapan. Langit dan bumi dalam jarak ribuan mil. Ini adalah tempat untuk melihat. Dikatakan bahwa berdiri di atas Puncak Tongtian, Anda dapat melihat urat nadi dari seluruh tempat leluhur yang gelap. Anda dapat memperbaiki posisi dan menemukan lokasi kuburan darah leluhur yang paling mengerikan dan terkuat di tempat leluhur yang gelap. Bahkan ada desas-desus bahwa di puncak-puncak Tongtian, kita dapat menyimpulkan tempat yang dalam di tanah leluhur yang gelap, tempat benda-benda suci klan Iblis Yuan berada. Beberapa klan gelap yang kuat tahu betul bahwa benua Heiyu tempat mereka tinggal sebenarnya adalah penjara neraka dari iblis abisal di antara iblis kosmik.
Alasan mengapa tempat ini dapat mendukung klan gelap mereka adalah karena mereka tinggal di penjara neraka ini. Ada hal suci teratas dari iblis jurang. Benda suci ini dapat menutupi alam semesta dan surga, dipadukan dengan nafas leluhur gelap mereka, membentuk wilayah tempat orang-orang gelap mereka dapat bertahan hidup. Jika mereka dapat menemukan benda suci ini dan mendapatkan baptisan benda suci ini, mereka dapat sepenuhnya berintegrasi ke dalam alam semesta. Tentu saja, ini hanya legenda. Banyak orang kuat dari klan gelap telah datang ke tempat puncak Tongtian, mencoba menemukan benda suci klan iblis Yuan dan kuburan darah leluhur mereka, tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang berhasil. Selain Master Sikong, Master Si Chen dan Master Lin Yuan, yang bertanggung jawab atas benua Heiyu, mengetahui lokasi benda suci klan iblis Yuan, lokasi benda suci selalu dirahasiakan. Pada saat ini, sekelompok orang kuat Tianjiao naik ke puncak Tongtian. Ketika Pangeran Qilin datang ke puncak Tongtian, sekelompok orang kuat telah berkumpul di sana. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat Tianjiao yang mendaki di puncak Tongtian. Bab 4656. Semua orang ingin menemukan tempat terbaik untuk menonton makam darah Suhua. Bagi banyak orang kuat Tianjiao yang akrab dengan medan di daerah ini, puncak Tongtian tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Orang kuat Tianjiao yang mendaki puncak Tongtian semuanya berasal dari pasukan teratas. Kebanyakan orang tidak bisa datang ke sini, apalagi mendaki puncak ini. Oleh karena itu, semua orang di sini terkenal di daratan Heiyu. Saat ini, beberapa anak muda datang ke gunung. Meskipun orang-orang muda ini semuanya sombong, kultivasi mereka berada di puncak gunung, yang merupakan keberadaan terlemah. Sebelum Tianjiao muda ini, dia adalah seorang pemuda dengan pembawaan yang luar biasa. Dia mengenakan jubah hitam dan memegang kipas besi. Dia memiliki prestasi luar biasa dan temperamen dingin. Pada pandangan pertama, dia adalah orang kuat setingkat raja, tidak kurang dari Kaisar Kirin yang dibunuh oleh King Chen. Ini sedikit sulit, dan Tianjiao muda ini datang ke puncak Tongtian bersama pria ini. Terima kasih atas bantuan Anda. Kami sangat berterima kasih. Ada tampilan bangga yang menyanjung, di depan pemimpin Iron Fan Childe dengan hormat. Dan orang lain di sekitarnya penuh hormat dan hormat. Jika Peri Shen Huang dan Santo Tianhe ada di sini, mereka dapat segera mengenali bahwa orang-orang ini adalah Tianjiao lain yang bersaing dengan mereka untuk mendapatkan buah gelap sebelum pohon gelap. Mereka tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, tetapi mereka mendapat bantuan dari putra keluarga bangsawan malam yang gelap, dan kemudian mereka sampai ke kedalaman tanah leluhur yang gelap, dan mereka sampai di puncak Tongtian. Padahal, mereka tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini karena bakat mereka tidak mampu mencapai level raja. Jika Anda ingin datang ke sini, Anda harus bergantung pada beberapa orang besar, atau setidaknya kebanggaan raja. Haha, kamu tidak perlu peduli. Setiap orang adalah kebanggaan keluarga gelapku. Mereka harus saling membantu. Pangeran malam yang gelap mengipasi kipas besi dan berkata sambil tersenyum. Namun, ketika masalah tanah leluhur yang gelap selesai, kamu harus membawa anakku untuk melihat lelaki sombong yang sendirian mengambil sebagian besar buah gelap dari pohon gelap Ben. Shizi juga sangat tertarik dan ingin berteman. Di malam yang gelap, putra dunia menyipitkan matanya. Di kedalaman pupilnya, cahaya tajam melintas. Tianjiao ini bergegas memberi hormat, berulang kali menyebutnya. Mereka sangat jelas bahwa apa yang disebut persahabatan dunia bawah telah berfokus pada sejumlah besar buah gelap satu sama lain. Yah, puncak Tongtian penuh dengan orang-orang besar di daratan Heiyu. Sebaiknya kamu minggir. Jika kamu menyinggung orang lain, aku tidak bisa berbicara untukmu. Putra dunia malam yang gelap menegur jalan. Ya saya mengerti. Tianjiao ini mengangguk. Meski mereka juga orang yang dibanggakan di Heiyu, mereka hanyalah orang kecil. Beraninya mereka berjalan-jalan di sini dan menyinggung orang lain. Orang-orang ini takut membuat onar. Jadi mereka berdiri di sudut yang rendah hati, berhati-hati, jauh dari keramaian, tidak berani bersaing dengan beberapa orang yang sombong dan kuat. Di platform batu pohon Dewa Kegelapan, mereka adalah arogan tingkat atas yang berdiri di sisi dalam, tetapi di sini, mereka hanyalah beberapa orang anonim yang bersembunyi di sudut. Putra dunia malam yang gelap sedikit mengangguk, orang-orang ini menuangkan juga di jalan,
tidak menyia-nyiakannya untuk membesarkan orang-orang ini. Bagaimanapun, dengan prestasi dan latar belakang mereka, saya khawatir mereka tidak bisa mendapatkan harta apapun. Jika mereka dapat menyerap jejak asal mula tertinggi dalam setengah langkah transformasi reruntuhan makam darah tertinggi, itu akan menjadi ciptaan dan panen yang luar biasa bagi mereka. Dan di malam yang gelap, ketika Sisi tersenyum dan mengangguk, dia tiba-tiba melihat sosok di inti gunung. Dengan matanya yang bersinar, dia berjalan dengan cepat. Yang mulia, Pangeran Qilin, suatu kehormatan besar bagi kami untuk bertemu dengan Yang Mulia di malam Xiaming. Ketika Pangeran Neraka datang ke puncak-puncak Tongtian, dia meletakkan sosok kebanggaannya dan membungkuk kepada Pangeran Qilin. Keluarga bangsawan Mingye adalah keluarga bangsawan teratas di daratan Heiyu, dan putra bangsawan Mingye juga merupakan kebanggaan raja. Namun, dia jauh dari kerajaan Qilin dan putra mahkota Qilin. Secara alami, saya tidak berani mengabaikannya. Pangeran telah mendengar tentang keluarga malam yang gelap. Pangeran Qilin tersenyum. Seorang raja tingkat Tianjiao, juga hampir tidak cukup baginya untuk melihatnya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dikenang oleh Pangeran Qilin. Putra dunia malam yang gelap ini menggairahkan. Kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Tidak hanya Pangeran Malam, tetapi juga orang-orang kuat lainnya di sekitar bertemu Pangeran Qilin, dan mereka semua maju untuk berbicara dengannya. Mereka sangat antusias dan berteman dengan Pangeran Qilin satu persatu. Putra mahkota Qilin awalnya adalah naga dan phoenix di antara orang-orang. Ia dilahirkan di kerajaan Tuhan yang tertinggi, yang membuatnya semakin mulia. Banyak orang yang sombong dan berkuasa bersedia berteman dengannya. Saat bersembunyi di sudut, Tianjiao yang datang ke puncak Tongtian bersama Mingye Sizi juga tertarik dengan gerakan di atas dan melihat Pangeran Qilin di inti puncak. Itu Pangeran Qilin. Mendengar bahwa itu adalah Pangeran Qilin, hati orang-orang ini terangkat dalam sekejap, dan mereka mau tidak mau mengeluarkan suara ngeri. Karena mereka semua tahu tentang jatuhnya Pangeran Qilin. Belum lama ini, Pangeran Qilin dari kerajaan Qilin dibunuh oleh Qin Chen di bawah pohon gelap. Sebelum meninggal, Pangeran Qilin mengancam pihak lain sebagai adik Pangeran Qilin, berusaha mendapatkan pengampunan dari pihak lain. Akibatnya, dia dibunuh tanpa ragu-ragu. Tak disangka, mereka bertemu dengan Pangeran Qilin tidak lama setelah itu, yang membuat mereka merasa sedih, panik dan terkejut. Jika Anda memberitahu Pangeran Qilin tentang Pangeran Qilin, saya khawatir. Seseorang kehilangan suaranya dan gemetar. Meskipun kematian Pangeran Qilin tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka berada di tempat kejadian saat itu. Jika benar seperti yang dikatakan Pangeran Qilin, hubungan antara dia dan Pangeran Qilin akan sama. Begitu Pangeran Qilin mengetahui bahwa beberapa dari mereka ada di tempat kejadian ketika Pangeran Qilin meninggal, akan sulit baginya untuk mengetahuinya. Tidak akan ada masalah. Kesunyian. Ada orang di sekitar, meneriaki mereka dengan tergesa-gesa. Apa Pangeran Qilin? Itulah kebanggaan surgawi Kaisar. Tidak apa-apa bagi orang seperti itu untuk berbicara di belakang punggungnya. Sekarang orang lain ada di puncak Tongtian. Jika dia berbicara tentang orang ini dengan akal ketuhanannya, dia akan tertangkap oleh akal ketuhanannya dan menimbulkan masalah. Tapi, teguran orang ini atau telat. Begitu suara orang ini turun, dia merasakan nafas yang membuat mereka berdebar, tiba-tiba menyelimuti mereka, dan punggungnya seperti bayonet jarum yang jatuh, dan rambutnya menyeramkan. Pangeran Qilin, ada apa dengannya? Suara menyendiri datang dan jatuh ke telinga semua orang. Beberapa orang menoleh dengan tergesa-gesa, dan melihat mata Pangeran Qilin yang dingin dan acuh tak acuh mendekat. Matanya sangat tenang, tetapi seperti bilah tajam, mereka menusuk hati semua orang dalam sekejap. Membuatnya seolah-olah jatuh ke gudang es dan dingin di mana-mana. Pada saat itu, ada ilusi bahwa tubuh akan runtuh dan jiwa akan hancur. Saat ini, Pangeran Malam juga melihat orang-orang yang diawasi oleh Pangeran Qilin. Dia melihat bahwa mereka adalah Tianjiao yang dia besarkan. Wajahnya tiba-tiba berubah. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Saya telah memperingatkan orang-orang ini untuk tidak membuat masalah di sini untuk waktu yang lama. Saya tidak menyangka bahwa baru beberapa waktu yang lalu mereka langsung membuat masalah dengan Pangeran Qilin.
Kamu mau mati? Dia terkejut sekaligus marah. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.